Sebanyak 97% air yang ada di bumi merupakan air asin, bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besar tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh, tidak terjangkau, seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya, tubuh manusia, 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersih tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berbentuk menjadi es padat. Apabila dipanaskan, air akan menjadi uap yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai, atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan di kutub, ataupun berbentuk uap saat matahari yang panas. Kenapa bisa ada hujan? Yuk pelajari siklus air. Semua orang pasti punya pengalaman dengan hujan. Mungkin hujan bikin kamu jadi ngerasa fresh karena udara jadi sejuk, atau malah kecewa karena jadi nggak bisa main. Apapun pengalamanmu dengan hujan, pasti kamu pernah mikir, kenapa ya bisa ada hujan air sebanyak itu? Kok bisa jatuh dari langit sih? Ternyata hujan merupakan bagian dari siklus air. Siklus air atau yang sering disebut hidrologi adalah proses sirkulasi air secara terus-menerus di bumi. Proses ini melibatkan perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus ini terjadi secara alami dan berulang-ulang. Proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan air di bumi. Adapun siklus air yang terjadi di muka bumi terdapat 3 siklus, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. 1. Siklus pendek. Siklus pendek berlangsung di atas permukaan laut. Siklus pendek ini diawali dengan adanya proses evaporasi atau disebut juga penguapan air laut karena adanya panas matahari. Uap air tersebut naik ke atas sampai ketinggian tertentu, kemudian terjadinya proses kondensasi atau disebut dengan pembentukan awan. Semakin lama kandungan air di dalam awan, maka akan semakin banyak sehingga terjadinya proses presipitasi atau titik-titik air dalam awan yang turun sebagai hujan di atas permukaan laut. Jadi, proses siklus pendek yaitu evaporasi atau penguapan air laut, kemudian kondensasi dan pembentukan awan, dan presipitasi atau hujan. Siklus air sedang terjadi jika air laut mengalami evaporasi atau penguapan,
karena panas matahari. Nah, selain berasal dari air laut, evaporasi atau penguapan ini juga terjadi di sungai, danau, dan bentuk-bentuk air permukaan lainnya. Evaporasi menghasilkan uap air. Nah, uap air laut tertiup oleh angin bersama dengan uap air dari proses evaporasi sungai, danau, dan bentuk-bentuk air permukaan lainnya ke arah daratan dengan ketinggian tertentu. Kemudian, uap air tersebut mengalami kondensasi dan membentuk awan. Semakin lama, kandungan air di dalam awan akan semakin banyak, sehingga terjadilah presipitasi atau hujan di daratan. Nah, air hujan yang jatuh di daratan ini ada yang meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Proses ini dinamakan infiltrasi. Nah, dan ada juga yang mengalir di permukaan tanah melalui sungai, danau, dan kembali lagi ke laut. Atau ini disebutnya runoff. Ketiga yaitu siklus air panjang. Siklus air panjang diawali dengan adanya proses evaporasi yang berasal dari air laut, sungai, danau, dan bentuk perairan lain. Uap air tersebut selain berasal dari proses evaporasi, dapat juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tahap ini disebut transpirasi. Uap air hasil dari evaporasi dan transpirasi dia akan bercampur dan tertiup oleh angin ke daratan pada ketinggian tertentu. Uap air ini akan mengalami proses yang dinamakan kondensasi. Kondensasi dan pembentukan kristal-kristal es yang jatuh sebagai hujan dan cleanser. Cleanser ini akan mencair dan masuk ke aliran sungai, dan yang terakhir kembali lagi ke lautan. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi siklus air? Dapat kita kelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor alami dan juga adanya faktor aktivitas manusia. Faktor alami atau berupa bencana alam diantaranya yaitu berupa gunung meletus. Pada saat terjadi peristiwa gunung meletus ini, gunung akan mengeluarkan awan panas yang menutupi atmosfer awan dan mengandung debu vulkanik dengan sedikit uap air hujan yang dihasilkan berubah hujan abu. Hal ini akan mempengaruhi ketersediaan air bersih. Faktor kedua yaitu adanya kebakaran hutan. Hutan yang terbakar berakibat akan berkurangnya tumbuhan yang berperan penting dalam siklus air dan ketersediaan air dalam tanah. Hilangnya tumbuhan akan mengakibatkan proses peresapan air ke dalam tanah terganggu dan mengurangi ketersediaan air. Faktor aktivitas manusia yang pertama yaitu berupa pembangunan lantai beton. Yang ditutupi oleh lantai beton dapat mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyerap air. Pori-pori tanah yang tertutup oleh beton. Hal ini menyebabkan jumlah cadangan air menjadi sedikit. Faktor yang kedua yaitu adanya pengguna kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Gas buang adalah gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dan perindustrian, sehingga dapat mempengaruhi siklus air. Gas ini juga mengandung asam sulfat dan asam nitrat. Gas-gas tersebut akan menuju atmosfer dan bereaksi bersama uap air yang ada di atmosfer serta turun menjadi hujan asam. Hujan asam dapat mencemari sungai, danau, mematikan tumbuhan dan buat batuan rapuh.
Faktor yang berikutnya yaitu adanya proses penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan dapat mengganggu jumlah air yang simpan di dalam tanah. Pengundulan hutan dapat mengurangi kemampuan tanah dalam penyerapan air. Penebangan hutan yang terletak di lereng dapat menyebabkan tanah yang akan longsor. Berikutnya yaitu pengambilan air tanah secara terus-menerus. Memanfaatkan sumber daya air tanah harus dilakukan secara bijak. Adanya pengambilan air tanah secara terus-menerus tanpa adanya jumlah air masuk ke dalam tanah, maka akan mengurangi cadangan air di dalam tanah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa siklus hidrologi itu sangat penting. Yang pertama, ketersediaan air tawar. Siklus hidrologi memastikan ketersediaan air tawar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan manusia, hewan, dan tumbuhan. Proses evaporasi, presipitasi, dan infiltrasi untuk menjaga keseimbangan air bumi. Yang kedua yaitu pengaturan iklim. Siklus hidrologi memainkan peran penting dalam mengatur iklim global, proses evaporasi dan presipitasi, dan pengaruh pola cuaca dan iklim di berbagai wilayah. Yang ketiga yaitu kesuburan tanah. Air yang mengalir melalui siklus hidrologi membawa mineral dan nutrisi yang penting bagi kesuburan tanah. Hal ini mendukung pertumbuhan tanaman dan juga ekosistem. Keempat, adanya daur ulang air. Siklus hidrologi memungkinkan air terus didaur ulang dan digunakan kembali, mencegah kekurangan air di berbagai tempat. Yang kelima, habitat bagi makhluk hidup. Siklus hidrologi menciptakan berbagai habitat air seperti sungai, danau, dan lautan yang menjadi tempat tinggal berbagai beragam makhluk hidup. Keenam, transportasi dan energi. Aliran air dalam siklus hidrologi dapat dimanfaatkan untuk transportasi dan pembangkit listrik tenaga air. Jadi, siklus hidrologi merupakan proses yang fundamental yang menjaga keseimbangan air di bumi dan mendukung kehidupan di planet ini. Siklus hidrologi memiliki dampak yang sangat signifikan terdapat beberapa aspek kehidupan di bumi. Berikut adalah beberapa dampak penting dari siklus hidrologi. Pertama, ketersediaan air. Siklus hidrologi mempengaruhi ketersediaan air tawar di bumi, baik di permukaan maupun di bawah tanah. Proses evaporasi, presipitasi, dan infiltrasi menjaga keseimbangan air di berbagai sumber air. Yang kedua, pertanian dan produksi pangan. Siklus hidrologi mempengaruhi curah hujan, kelembapan tanah, dan ketersediaan air irigasi yang sangat penting bagi persektoran pertanian. Fluktuasi dalam siklus hidrologi dapat menyebabkan kekeringan atau banjir yang berdampak pada produksi pangan. Yang ketiga yaitu ekosistem dan keanekaragaman hayati. Siklus hidrologi mendukung keberadaan dan kelestarian berbagai ekosistem seperti hutan, sungai, danau, dan laut. Perubahan dalam sistem hidrologi dapat mempengaruhi kelangsungan hidup spesies dan merusak keseimbangan ekosistem. Yang keempat, iklim dan cuaca. Siklus hidrologi memainkan peran penting dalam membentuk pola cuaca dan iklim di berbagai wilayah. Perubahan dalam siklus hidrologi dapat menyebabkan pergeseran pola curah hujan, suhu, dan iklim secara global. Kelima, bencana alam. Gangguan dalam siklus hidrologi dapat memicu bencana alam, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Pemahaman tentang siklus hidrologi membantu dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana alam. 6. Aktivitas manusia. Siklus hidrologi mempengaruhi ketersediaan air bersih dan untuk dikonsumsi, industri, dan kegiatan lainnya. Manusia juga dapat mempengaruhi siklus hidrologi melalui aktivitas seperti pengundulan hutan, urbanisasi, dan penggunaan air yang tidak berkelanjutan. Pemahaman yang komprehensif tentang siklus hidrologi sangat penting untuk mengelola sumber daya air, menjaga kelestarian alam, dan memastikan keberlangsungan kehidupan di bumi ini.
Pentingnya siklus hidrologi yaitu untuk menjaga ketersediaan air di bumi, mempengaruhi iklim dan cuaca, mendukung ekosistem dan kehidupan, menjaga air bersih untuk kebutuhan manusia, dan juga untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi dan juga pertanian. Air merupakan unsur penting dalam kehidupan sehingga kita butuh menjaganya. Cara menjaga air yaitu kita dengan menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang limbah pabrik ke sungai karena dapat mencemari air dan dapat merusak lingkungan. Cara pencegahan yang kedua yaitu dengan cara menjaga kelestarian hutan. Menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang sembarangan pohon. Selanjutnya yaitu dengan cara tidak membuang sampah ke sungai atau tidak membuang sampah secara sembarangan. Selanjutnya yaitu tidak menggunakan bahan kimia yang berlebihan. Menggunakan air dengan bijak dan tidak berlebihan sehingga ketersediaan air tetap terjaga. Menggunakan air secukupnya sehingga ketika air yang telah digunakan maka keran wajib dimatikan. Cara pencegahan selanjutnya yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar tidak mencemari lingkungan sekitar kita. Melakukan penanaman pohon untuk penghijauan atau reboisasi. Nah, itulah tadi cara agar kita dapat menjaga ketersediaan air walaupun air di bumi ini tidak dapat berkurang. Tahukah kawan-kawan air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Tahukah kawan-kawan air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi.